Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ria Maharani, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Di sini kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kebijakan Kurikulum Nasional Indonesia Merdeka Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, Kurikulum 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994. Setelah reformasi, Kurikulum 2004, Kurikulum 2006, dan Kurikulum 2013 yang akan dibacakan oleh Saudara Arda dan dilanjutkan oleh Saudara Khairul Rizki. Kepadanya dipersilakan. Kebijakan kurikulum nasional adalah kebijakan yang mengatur tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta secara penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Saat ini, kebijakan kurikulum nasional di Indonesia adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diterapkan secara nasional untuk semua jenjang satuan pendidikan. Yang pertama, kurikulum 1947. Pada masa kemerdekaan, muncul kurikulum yang namanya yaitu kurikulum 1947. Istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda disebut leerplan, artinya rencana pelajaran. Dan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris kurang familiar di kalangan masyarakat. Sifat bersifat politis adalah satu ciri kurikulum 1947 karena dari awalnya berkiblat pendidikan Belanda yang diubah untuk kepentingan nasional. Dapat dipahami bahwa sistem pendidikan kolonial dikenal dengan sistem yang sangat diskriminatif. Sekolah-sekolah dibangun dengan membedakan layanan pendidikan bagi anak-anak Belanda, anak-anak timur asing, dan anak pribumi. Golongan pribumi dibagi menjadi golongan strata sosial bawah dan priai. Yang kedua, kurikulum 1952. Setelah rencana pelajaran 1947, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang kemudian diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada satu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang ketiga, kurikulum 1964 dan 1968. Pada tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pendidikan di Indonesia dengan nama Rencana Pendidikan tahun 1964. Pokok pemikiran yang mencirikan keinginan pemerintah adalah masyarakat diberikan pengetahuan akademik untuk pembekalan di tingkat dasar agar pembelajaran lebih terarah. Difokuskan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, kepribadian, dan fisik. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu perubahan struktur kurikulum Pancawardana ke arah peningkatan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan keterampilan khusus. Yang keempat, kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu manajemen by objective, yang dikenal saat itu metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Zaman ini dikenal istilah semua pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan bahasa dirinci lagi tujuan umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar,
Kegiatan belajar mengajar dan evaluasi kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan belajar. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rizky. 5. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. 6. Kurikulum 1994 merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari kurikulum 1984. Kurikulum 1994 memiliki esensi untuk mengombinasikan kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984. 7. Kurikulum 2004. Pemerintah merevisi kurikulum 1994 pada tahun 2004. Pada waktu itu, kurikulum kemudian berganti ke kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Dalam kurikulum ini, setiap program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator, dan evaluasi untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. 8. Kurikulum 2006. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas. Namun, pada awal tahun 2006, uji terbatas tersebut dihentikan, dan selanjutnya dengan terbitnya Permen Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Permen Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Permen Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan. Lahirlah kurikulum 2006 yang pada dasarnya sama dengan kurikulum 2004. 8. Kurikulum 2013. Revisi merupakan wujud penyempurnaan kurikulum yang berbasis karakter sekaligus berbasis kompetensi dan diberlakukan secara berangsur-angsur tahun ajaran 2017-2018, yakni pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Demikian video pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Firmini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.